Welcome back everybody, saudara semuanya. Malam ini saya tegaskan bahwa resesi dunia, krisis ekonomi, resesi dunia, tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal, yang bisa lolos dari resesi dunia. Semua negara, negara maju, Amerika, China, seluruh Eropa, Inggris, Kanada, Inggris, Kanada, Jepang, Australia, negara-negara Afrika, apalagi di Asia Barat, Asia Tengah, semuanya sampai ke termasuk kita di Indonesia. Kita semua tidak ada satupun negara di dunia ini yang kebal terhadap resesi dunia ini. Jadi jangan sama sekali Anda percaya dengan berita-berita di luar sana. Dengan berita-berita di TV atau berita-berita ekonom lainnya. Anda fokuskan di berita pertemuan G20 akhir-akhir ini. Jadi yang sudah dikhawatirkan sama Direktur IMF, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Anda harus tahu bahwa tidak ada satu negara pun, saya kasih tahu malam ini ya, prediksi saya bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa lolos, termasuk kita Indonesia, terhadap resesi dunia. Jadi Anda harus siap-siap, Anda harus waspada, persiapkan diri Anda menghadapi resesi dunia yang cukup parah, yang terbesar abad ini. Lebih besar daripada 100 tahun yang lalu. Yang namanya Great Depression. Kali ini lebih besar, dampaknya lebih besar. Karena kita sejak pandemi COVID-19, yang menyebabkan kita terganggunya supply chain, membuat harga-harga melambung tinggi, membuat inflasi, sektor energi naik, pada memasuki awal tahun 2022, pecah perang, Rusia menginvasi Ukraina di tanggal 24 Februari 2022, membuat harga minyak langsung menyentuh 130 US dollar per barel, dan dicoba dengan berbagai cara. Harga pangan juga ikut naik karena Rusia, Ukraina adalah terbesar penyumbang 20% ekspor di sektor energi dan pangan, terutama gandum, jagung, dan lain-lain. Dicoba berkali-kali oleh Bank Sentral Amerika untuk naikin suku bunga di sektor moneternya supaya bisa menekan laju inflasi. Tetapi inflasi tidak bisa tertolong, tidak bisa ditekan turun. Cuma turun sebentar, setelah itu naik lagi inflasinya. Nah, hari Jumat ini sudah melihat harga minyak setelah jatuh ke level 95, balik naik lagi harga minyak, dan minggu depan sudah tembus 100 kembali. Harga gold juga akan ikut naik lagi. Makanya di konten kemarin saya sudah katakan bahwa Anda harus beli logam mulia secepatnya, antam. Karena harga emas dunia akan balik ke tembus level tertinggi sepanjang sejarah. Ini saya selalu ulang-ulang terus karena saya katakan bahwa level itu harus tembus tahun ini. Jadi saya selalu memberitahu kepada Anda, sayang sekali kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini, rugi besar, karena saya selalu mengulang-ulangnya. Saya sudah selalu memberitahukan Anda. Jadi jangan sampai Anda itu menyesal di kemudian hari, karena harga emas akan mencapai level tertingginya 2.100 US dollar per troy ounce, dan harga minyak target saya itu 149 US dollar per barel. Berarti di level 150 akan kelihatan tahun ini. Anda bilang pasti ini angka yang tidak mungkin. Kita buktikan saja nanti di Oktober 2022. Yang pasti 130 US dollar per barel akan kejemput juga. Dalam waktu dekat ini. Inilah yang fenomena yang luar biasa. Yang kalau tidak masuk di logika 90% orang di dunia hanya di Ruh TV aja. Hanya di sini di Ruh TV.
Orang-orang 10% yang sukses itu yang masuk, yang punya logika yang luar biasa di Roh TV, yang selalu mendapatkan peluang terbesar. Anda buktikan nanti Oktober 2022, apa yang saya ucap itu terjadi. Disitulah Anda akan trust bahwa Roh TV benar-benar the best, number one di dunia. Dan perlu Anda ketahui bahwa tidak ada, saya ulang lagi, satu negara pun yang lolos dari resesi dunia ini, termasuk kita Indonesia. Ya, resesi dunia ini mengguncang sektor moneter suatu negara dan fiskal negara itu. Dengan hawkish, agresif, naiknya suku bunga Amerika Serikat, maka itu mengguncang negara-negara lain. Ya, di sektor moneternya akan terjadi capital outflow, itu sudah pasti. Dolar itu akan kembali pulang kampung ke Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mendapatkan stok dolar yang banyak sekali untuk negaranya akan maju di kemudian hari. Jadi yang konten-konten yang gak masuk akal, yang gak jelas itu, yang selalu mengatakan dolar runtuhlah, gambar burung Raja Wali di majalah yang sudah lama, udah tahun 80-an ya. Covernya ya, majalah yang injak itu dolar, terus dianggap dolar itu akan runtuh. Ya, pakai teori-teori konspirasi yang orangnya sendiri nggak tahu itu siapa yang disebut Rothschild itu. Jangan terlalu fantasi berlebihan. Anda sendiri masih muda, belum kenal itu siapa Rothschild. Ya, Anda selalu kutip-kutip, comot-comot dari mana Anda bikin konten tanpa mengalaminya sendiri. Jadi seseorang itu harus jangan pakai logika ya, berpikir yang masuk akal gitu. Hal-hal yang gosip-gosip kayak begitu itu murahan ya. Nanti Anda akan malu sendiri, akan ternyata tidak terjadi kan. Anda akan malu sendiri ya. Bagaimana mau hancurkan itu dolar? Cadangan devisa di 70% di dunia ini, negara-negara menggunakan dolar itu. Logika nggak masuk akal. Ada lagi konten yang mengatakan kripto lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini orang kok otaknya gimana gitu. Kripto, gantikan US dollar. Anda harus ke psikiater itu harusnya. Orang-orang seperti itu memalukan dirinya sendiri nanti ya pada akhirnya ya. US dollar adalah yang terbaik sepanjang masa. Ya. Dengan suku bunga US dollar naik ini, semua negara, bahkan itu pesaingnya Cina pun akan investasi ke US dollar sana. Cina akan membeli surat utang US dollar. Bagaimana mengatakan bahwa ada pesaingnya yuan bisa merajai US dollar? Orang yuan sendiri membeli itu US dollar. Berarti yuan selalu berdoa, orang-orang yang pegang mata uang yuan harus berdoa terus supaya Amerika itu ekonominya bangkit lagi, supaya mereka bisa dibayar itu kupon yieldnya. Itu logikanya. Jadi Amerika tetap the best. Di dalam mata uang Amerika tuh, kalau ada yang bilang gambar piramida, ya, apalagi yang bilang katanya nanti ke depannya mata uang, ini lagi aneh orang yang gak masuk akal bicaranya. Mata uang di negara Arab sana itu Israel, astagfirullahaladzim. Itu negara kecil banget itu. PDB aja kagak ada. Aduh, sudahlah itu Anda nanti lihat sendiri. Anda membaca sendiri siapa yang paling benar, yang paling masuk akal di sini bicaranya. Ya, itulah saya kasih tahu supaya ini kan kita namanya mencerdaskan Anda semuanya. Kita memberikan edukasi yang benar supaya Anda itu cerdas. Anda bukan mundur ke belakang tapi Anda maju. Kita mencerdaskan Anda memajukan bangsa. Kita tidak memberikan sesuatu yang hoax-hoax, yang sesuatu yang angan-angan, yang gosip-gosip, yang tidak ada pendidikan, ya, tidak ada logika edukasinya. Kita bicara fakta, ya. Tidak ada bisa menggantikan dolar, apalagi namanya Israel, Pax apa tuh, Pax apa namanya tuh, yang terakhir itu, aduh itu. Nah, terus lagi kripto apa yang bisa ganti dolar? Aduh, ini kadang-kadang itu tidak mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Nah, saya hadir untuk mencerdaskan kalian supaya kalian tahu bahwa logika yang benar adalah sekarang US dollar itu Amerika telah mengekspor surat berharganya di seluruh dunia dan seluruh dunia membeli itu utang itu.
Amerika mendapatkan banyak sekali dana. Dan setelah itu untuk pembangunan ekonomi Amerika akan bertumbuh lebih besar daripada yang kejadian sekarang ini. Pada saat masa-masa ini. Jadi Amerika selalu bertumbuh ekonominya karena dia mendapatkan stok dana yang cukup banyak. Negara lain akan kekeringan likuiditas. Ya begitu caranya, nanti kita akan disedot semua likuiditasnya. Nah, itulah yang membuat resesi. Tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal yang bisa lolos dari resesi ini. Ini logikanya, ya. Supaya Anda cerdas, ya. Saya ingin Anda maju, ya, berpikirnya secara logika ekonomi. Jadi yang saya membantah yang mengatakan bahwa kebal, Indonesia pun akan kena, ya. Kita akan kena. Karena gini ya, kita lihat inflasi ini selama perang ini masih terjadi, belum selesai. Maka langkah-langkah yang dilakukan The Fed untuk menekan laju inflasi itu masih gagal. Inflasi tetap tinggi terus setiap bulan. Nanti bulan Juli masih tinggi lagi, bulan Agustus, dan meledaknya nanti di Oktober 2022. Karena perang itu masih terjadi. Masih aja negara barat memberikan rudal, memberikan senjata kepada Ukraina. Sama aja memancing perang itu berlanjut, tidak usai. Maka sama aja menciptakan inflasi juga gitu. Seharusnya kan bagaimana daya upaya supaya perang itu selesai. Kalau diberikan senjata terus, maka terjadi perang terus, inflasi terjadi. Dan satu lagi, kalau inflasi terjadi, itu mengganggu ke fiskal di setiap negara-negara berkembang. Ya, kalau kita nggak usah cerita yang negara-negara yang sudah 9 negara yang selalu disebut-sebut itu tunggu waktunya aja mereka akan bangkrut. Karena sekarang mata uang mereka jatuh terhadap US dollar, ya. Inflasi tinggi, ya, mereka fiskal mereka sudah tidak mampu untuk membiayai energinya, mensubsidi pangannya. Maka apalagi hutang mereka dalam US dollar, mereka tidak akan mampu biaya pinjaman cukup tinggi. Nah, inilah sesuatu yang membangkrutkan negara itu adalah ketidakmampuan mereka membayar hutangnya karena kejatuhan mata uangnya terhadap US dollar. Maka biaya pinjamannya akan naik di sini. Nah, itu pun akan terjadi, ya, bukan negara Myanmar, Laos atau yang setelah Sri Lanka itu yang lagi menunggu, Turki, ya, Argentina, ya. Negara tetangga kita, Laos, Myanmar, Lebanon, Taliban, Afghanistan, yang semua negara hampir tidak ada satupun yang luput. Dan kita, ya, jangan katakan bahwa masih aman-aman saja. Kalau ini inflasi ini tidak terkendali terus, harga minyak kembali lagi ke 100, maka fiskal kita akan jebol. Kita tidak mampu lagi untuk membiayai itu Pertalite, apa segala macam BBM disubsidi itu. Sementara arus modal ini keluar terus, arus capital outflow ini keluar terus, karena ya nanti kalau misalnya akhir bulan ini Bank Sentral Amerika benar-benar terjadi menaikkan 1%, 100 basis poin, maka rupiah dipastikan sudah 15.500 menuju ke 16.000. Maka kita utang lebih tinggi, utang swasta juga tinggi. Fiskal kita beli minyak dengan harga lebih tinggi, sementara ekspor itu sudah mulai berkurang. Permintaan ekspor, ya, impor dari negara lain sudah semakin berkurang karena sudah semakin banyak negara yang kolaps, bangkrut. Jadi sudah mengurangi permintaan barang ke kita, sudah mulai berkurang. Jadi ujung-ujungnya nanti kita tunggu waktunya kena. Misalnya kita bisa tekan itu inflasi, subsidi kita lakukan. Tetapi yang paling dikhawatirkan sekarang ini di seluruh dunia adalah masalah baru lagi selain COVID-19, ya. Perang Rusia-Ukraina. Ada masalah baru yang bisa membuat inflasi lagi tidak bisa dibendung, adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini membuat harga pangan-pangan di dunia itu akan langka. Karena harga pangan langka, maka tidak bisa dikendalikan inflasi. Orang stok suplainya berkurang, permintaan makan. Ini yang paling utama adalah makan. Kalau BBM mungkin mereka tidak keluar rumah seminggu bisa, ya. Tetapi kalau makan ini setiap hari mereka butuhkan. Sedangkan ada perubahan iklim.
Stok pangan di dunia ini berkurang, termasuk kita di Indonesia. Ya buktinya aja kemarin seharian ini hujan. Ini bulan apa? Bulan Juli. Logikanya di Jakarta hujan terus. Ini masuk musim panas, bukan musim hujan lagi. Itulah perubahan iklim yang akan terjadi, yang menjadi ancaman global, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Mengganggu stok pangan di dunia. Maka itu inflasi lagi. Makanya saya bilang, langkah-langkah yang dilakukan oleh The Fed untuk menekan inflasi ini tetap gagal. Nanti suku bunga dihajar setinggi mungkin. Suku bunga setinggi mungkin dihajar, maka negara-negara berkembang ini akan mampus. Akan kering likuiditas. Semua akan lari ke US dollar. Buah si malakam. Bingung, terpaksa naikin suku bunga juga. Naikin suku bunga juga, sementara ya, sektor ini rakyatnya tambah susah. Ekonomi perusahaan-perusahaan itu tidak bisa berusaha dengan suku bunga yang tinggi. Ya, saya katakan sektor real estate, perumahan itu akan bangkrut. Kalau sektor itu tidak berkembang, sektor perumahan, maka mengganggu semua sektor bisnis. Seperti saya sudah jelasin, dalam satu rumah itu banyak sekali belanjaan. Itu akan tidak ada. Mengganggu semuanya. Maka ekonomi terpuruk. Siapa yang bilang Indonesia kebal inflasi? Tidak ada. Kebal terhadap resesi ini. Bakalan kena. Tunggu waktunya saja. Jadi jangan dengar itu yang prediksi-prediksi di luar sana. Ya. Berita-berita di luar sana bahwa kita kebal apa berita apa. Cuma saya sendiri yang mengatakan Anda bahwa itu tidak valid berita seperti itu. Informasi seperti itu. Membuat Anda tuh terlena, terbuai. Anda harus waspada bahwa ini akan terjadi di Indonesia. Maka saya katakan logam mulia emas itu. Sebelum hal ini terjadi, orang masih berkutat bahwa ekonomi nanti Indonesia membaik. Gak bisa. Saya malah membaca dengan teori keseimbangan. Karena saya sudah hadir di dunia keuangan ini tahun 97. Ya, gak banyak sih, masih sedikit pengalaman. Tetapi dari situlah saya sudah baca. Dari 97 sampai sekarang ini, saya tahu. Kalau euro sudah jatuh dalam mata uang euro terhadap Amerika di bawah parity. British pound, pound sterling juga akan menuju ke sana. Tetapi paling rendah mungkin British pound di 1.10 ya, 1.10 ya, terhadap 1.10 terhadap US dollar. Tidak seperti euro yang jatuh dalam di bawah 1 parity. Berarti itu tandanya gawat. Rupiah kalau tidak 18.000 bulan Oktober, dunia kebalik. Dunia kiamat. Rupiah pasti 18.000. Itu sudah logikanya. Keseimbangan. Equilibrium. Harus ada penyesuaian. Itu namanya penyesuaian. Ya, Anda buktikan nanti omongan saya benar nggak. Penyesuaian itu akan terjadi. Sudah cukup lama. Rupiah itu sejak tahun 1998. Sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu. Sebelum Soeharto lengser itu, tertingginya itu 17.000 lebih. Itu belum nyentuh sampai sekarang. Udah cukup lama itu. Saatnya nyentuh tahun ini. Tahun ini jadi berapa tuh? 24 tahun. Harus balik ke harga itu. Harus balik ke harga itu. Karena mata uang di dunia itu sudah dari harga tertinggi turun ke harga terendah. Euro terendahnya 0,8 sen terhadap dolar ya. Ini kan sudah tembus di bawah 1. Euro akan jatuh lebih rendah di bawah 0,8 itu, bisa 0,5. Target saya, ini ada peluang. Jadi kalau Anda mau trading futures, nah inilah kesempatan. Saya sudah kasih tahu bocorannya. Nah, sedangkan rupiah ini sejak Soeharto lengser sampai sekarang, itu harga itu belum balik lagi. Ini logikanya yang saya kasih tahu. Terserah Anda tidak percaya saya, silakan Anda ke konten-konten yang sana. Nanti kalau sudah itu terbukti, balik ke sini. Saya ajarin Anda
supaya cerdas semuanya orang Indonesia. Jadi 18.000 itu pasti. Ibu Sri Mulyani aja udah nyelotok 20.000 kok. Pasti 20.000 saya tahu. Tetapi kita buktikan 18.000 dulu. Karena harga itu harus tembus dulu baru. Kalau harga 18.000 tembus, Bapak Ibu jangan jual ya, jangan cepat-cepat jual. Karena 20.000 akan kejebur. Jadi intinya di sini perubahan iklim itu adalah jadi COVID-19 sudah, setelah itu ada perang Rusia Ukraina yang belum selesai. COVID-19 juga belum selesai. Buktinya China masih lockdown. Dan satu lagi yang sekarang sudah hadir ancaman terbesar untuk sektor pangan, yaitu perubahan iklim. Inilah yang membuat tidak ada satu negara pun di dunia yang luput, yang bisa kebal dari inflasi. Jadi jangan percaya berita-berita yang mengatakan Indonesia kebal inflasi. Kebal resesi. Tidak ada satu di dunia yang kebal terhadap resesi. Ya artinya kebal inflasi juga artinya tidak ada di dunia. Kita akan kena inflasi dan kita akan kena resesi. Anda harus waspada. Ya seperti yang sudah saya katakan itu kan. Anda harus ke US dollars. Karena US dollar tinggi banget nanti bunganya. Mungkin melebihi dari ekspektasi yang sudah dikatakan 3,5%. Mungkin bisa 4%, 5%. Suku bunga US dollar. Dan logam mulia emas. Karena ini situasi yang beda banget. Sudah berapa kali di konten saya mengatakan bahwa krisis di Indonesia yang terjadi tahun 1997-98 itu mah nggak seberapa. Yang hebohnya cuma kejatuhan lengsernya Soeharto doang. Setelah itu kan negara-negara di luar sana, di negara maju, itu permintaan komoditinya tinggi karena harga mulai karena kelangkaan. Minta lagi, kita recovery lagi. Banyak sekali permintaan ekspor dari situ. Nah sekarang tidak ada. Semua tidak akan ada permintaan lagi. Selesai. Resesi semuanya. Seluruh dunia. Dan kita kena dampaknya. Anda buktikan. Apa yang saya ucap benar enggak? Cuman saya sendiri yang beda dengan orang di luar sana. Orang-orang di luar sana itu mengatakan negara Indonesia kebal terhadap resesi. Kebal, kuat. Karena ini setiap tahun itu surplus neraca dagang. Setiap bulannya. Karena ada ekspornya masih tinggi. Ya masih tinggi. Ya. Nanti kalau negara semua pada bangkrut, terus siapa yang belanja? Itu logika anak SD aja. Oke. Saya pikir sampai di sini ya. Semoga Anda sudah cerdas, paham. Ya. Hanya di Roh TV ini yang bisa menjelaskan secara logika apa adanya fakta tanpa ada apa-apa di belakangnya. Benar-benar real dan sesuai dengan logika. Kata-katanya sederhana, Anda bisa pahami apa maksud saya. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan yang paling penting di sini adalah tadi sudah saya katakan kepada Anda semuanya tentang peluang-peluang. Ya, mata uang pound sterling akan menuju ke 1.10 ya terhadap US dollar. Euro itu kan sudah tembus 1, berarti harga terendahnya 0,8 terhadap US dollar itu akan kejemput dan akan melihat ke harga 0,5. Ada peluang di situ. Indeks saham ini masih tinggi-tinggi banget, masih bandel naik lagi. Nah, saya udah katakan kepada Anda di konten-konten saya sebelumnya ya bahwa Nasdaq itu akan menuju ke 5.000 di bulan Oktober. Itu perlu dibuktikan. Dow Jones akan ke 16.000. Indeks harga saham gabungan ke 3.588. Anda bisa trading oil karena akan kembali naik lagi. Gold futures. Itu semua ada di futures trading. Peluang-peluang itu besar banget. Range-nya ada di futures trading. Jika Anda ingin dapatkan peluang itu, Anda bisa email saya di bawah ini. Ya, saya akan jelaskan kepada Anda. Bagi yang belum tahu. Tetapi Anda yang sudah trading futures, jika Anda percaya dengan saya, ya, tidak memaksa. Kalau Anda percaya ya paksa harus join dengan link broker di bawah ini.
Anda join dengan link broker yang ada di bawah ini, saya akan bantu Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan loncengnya. Sukses untuk Anda.